Dalam satu hadis diriwayatkan di Sunan Ibnu Majah, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sadaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu biwahadin wafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Paham? Tidak? Siapapun, laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, bergelar ataupun tidak, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah. Ada syari', ada tariq, itu berbeda. Syari' jalan yang luas, jalan yang lebar, jalan yang lapang. Jika menjadi panduan dan sifat disebut syariah. Ada syariat Islam, jalan yang lebar menuju Allah, yang lapang, yang memberikan sifat-sifat ibadah. Karena itu dalam syariat Islam ada salat, karena salat jalan menuju Allah. Supaya tersambung dengan Allah, supaya dapat ridha Allah, maka diberikan jalannya. Kalau punya harta, bagaimana diridhoi oleh Allah? Ada jalannya, ada zakat. Kalau kita ingin mengontrol diri, nafsu, supaya Allah ridha dengan keadaan perilaku kita, ada jalannya, puasa. Kalau ingin dikumpulkan latihan sebagai miniatur kehidupan, supaya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari sepekan baik, usahanya bagus, pikirannya jernih, dikumpulkan jalannya dalam haji. Itu syariat. Jalannya lebar, lapang. Yang sekiranya belum bisa tahajud, ada duha, lapang sekali. Dari subuh ke zuhur, luas. Zuhur ke asar, lapang. Itu syariat, jalannya syariat. Tapi tariq berbeda. Tidak mudah. Kadang jalannya berliku, kadang macet, kadang rebutan saf, kadang juga mau masuk sudah tertutup. Ya? Tapi semuanya dihitung oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW tanpa kecuali. Jadi tidak membedakan apakah di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, semua yang sudah berjuang datang ke satu tempat. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya satu, untuk mendapatkan tambahan ilmu yang mendekatkan dia dengan Allah. Bukan ilmu biasa. Mendapatkan tambahan ilmu yang dengan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tujuannya betul-betul itu. Ya. Jadi kalaupun terpaksa harus ngangkat handphone memvideo, supaya ingat ada ilmu yang mendekatkan diri dengan Allah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap langkahnya, lelahnya, pilunya, hartanya, keringatnya, Allah perintahkan pada malaikat, hitung semua itu, lipat gandakan untuk meringankan langkah dia menuju surga saat hisab dilakukan. Jadi ini mahal, kegiatan seperti ini investasinya mahal. Karena ini proyek akhirat bukan dunia. Ya, proyek akhirat bukan dunia. Kenapa diberikan tawaran dunia, konser yang harus bayar? Belum tentu dapat apa-apa, Anda mengeluarkan uang berdesak-desakan mencari dunia. Ketika Allah menawarkan kehidupan abadi dengan keindahannya di surga, melalui lisan terbaik, orang terbaik di muka bumi yang pernah berkehidupan, maka disitulah kemudian hanya orang-orang yang merespon itu dan terpilih bisa mendapatkan kemuliaan dimaksud. Maka saya ucapkan selamat. Di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita yang digerakkan oleh Allah untuk berada di masjid ini. Maka di hadis lain riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu jami'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tanda pertamanya bukan diberikan dunia, bukan naik pangkat,
Tapi tanda pertamanya diberikan kecenderungan dalam hatinya untuk mau belajar agama supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong catat nih baik-baik. Wa innal malaikata, dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu. Sejak engkau berangkat, duduk, menunggu, belajar sampai pulang, Allah perintahkan para malaikat khusus la tadau ajnihataha, untuk membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, untuk memberikan ridha para malaikat kepada setiap penuntut ilmu. Ridhanya malaikat nanti punya 3 arti pokok. 1, al-istighfar li tullabil ilmi, permohonan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Karena itu para ulama terdahulu, kalau ada orang konsultasi ingin taubatnya cepat diterima oleh Allah, di antaranya diberikan 2. 1, tingkatkan bakti pada ibu. Yang kedua, diminta cari majlis ilmu. Oleh karena itu viral kisah seseorang yang kelak narasi ini diabadikan menjadi turunnya wahyu Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-100. Seorang pernah bunuh 100 orang, genap 100 orang. Dia mabuk, dia kerjakan maksiat, tiba-tiba ingin tobat. Konsultasi oleh seorang kiai, diarahkan, kamu pergilah ke kiai fulan untuk membimbing. Nah, ini sunnah. Tidak bisa semua kiai itu menguasai segala bidang. Karena itu saling mereferensikan. Yang ini ahli hadis, orang ingin belajar tafsir, referensikan, belajar pada kiai fulan. Ya, jangan dicegah, jangan dikondisikan pada satu pihak sehingga ketika ini keliru ada yang membenarkan. Maka diarahkan pada kiai dimaksud, berangkat dia, saat berangkat itu dengan niat ingin berubah. Ini man salaka tariqa, ingin berubah dengan niat yang sangat kuat. Di perjalanan maut datang menjemput, belum sampai ke majelis ilmu. Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang, baru lebih sejengkal dari perjalanan itu. Jadi kalau jaraknya 100 meter, dia baru 50 meter plus 1 jengkal, belum sampai ke tujuan. Tapi karena di jalannya, tapak kakinya dia niatkan untuk mendapatkan ampunan Allah, dia istighfar di jalannya, itulah kalimat pertama yang menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Dihapuskan dosanya, lebih sejengkalnya menjadi amalan baru bagi dia. Maka taubatnya diterima, dosanya digugurkan, dan dengan amalan sejengkal dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau merubah dirinya, datang ke pengajian ingin merubah diri, bukan ingin update status, bukan ingin cari konten supaya nambah subscriber, tapi betul-betul ingin merubah diri supaya lebih dekat dengan Allah. Lalu dia berangkat. Kalau dari dia belajar berpengaruh sampai kembali dia berubah, maka Allah berikan perubahan pada dirinya. Tanda pertamanya, Allah berikan keadaan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Jadi kalau cari pengajian, buat yang merubah kita lebih dekat dengan Allah, hati semakin tenang, lebih enak ibadah. Kalaulah kemudian dia meninggal, dia keluar belum sampai ke tujuan, meninggal di tengah jalan, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung 2 peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berangkat dari rumah mau ngaji, peristiwa kedua datang kematian, belum sampai meninggal. Digabungkan, saat meninggal itulah aku tuliskan, kata Allah, aku perintahkan malaikat tuliskan pahalanya, gugurkan dosanya. Nah, ini yang menjadikan orang tadi bernilai di hadapan Allah. Sekarang saya balik tanya nih, ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada polisi tadi itu di luar tuh. Tidak ada. Ada yang sering mabuk? Tidak ada. Ada yang zina? Tidak ada. Anda bisa bayangkan, orang yang pernah bunuh 100 orang, kriminal hidupnya, datang ke majelis ilmu, di tengah jalan meninggal, diampuni dosa, masuk surga. Anda belum pernah bunuh orang, tidak larut dalam kemaksiatan, sudah ditempatkan di tempat ini. Allah yang pilih Anda. Saya nggak kenal Anda pada umumnya. Siapa yang menggerakkan Anda sampai di sini? Kalau Allah sudah berkenan Anda datang di sini dan Anda belum mau berubah, dengan cara apa lagi diarahkan jadi orang baik? Itu hal pertama yang paling penting tanamkan pada diri kita. Syukuri ya akhi. Ikhwan, bersyukurlah.
Alhamdulillah, siang panas, orang waktunya tidur, makan, istirahat. Anda kok mau ngaji gitu? Ada yang dari pagi di sini saya dengar. Ada yang dari subuh. Tuh. Padahal saya masih di Sidoarjo dari subuh tuh. Ya, siapa yang gerakan Anda mau ke sini? Kalau dengan semacam itu Allah sudah gerakan, belum terfikir Anda untuk berubah, maka dengan cara apa lagi difasilitasi? Karena itulah, mari kita mulai kajian kita dengan singkat dan padat. Bagaimana membekali diri supaya lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah materi yang coba kita uraikan jika ujian itu terjadi. Itu temanya ya? Nah, maka hadapilah. Ya, demikian materi yang bisa disampaikan. Terus dia ujian terjadi kok bikin status. Nggak nyangka ya. Yang terjadi ya hadapi, selesai materi. Salah sendiri yang bikin judul tuh. Apa itu ujian? Wa ma adraka ma ujian. Bagaimana menghadapinya? Seperti apa konstruksinya? Biasanya kalau kita paham dari awalnya, mudah mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan Al-Quran surah kita pakai Quran ya, supaya lebih gampang. Surah kedua Al-Baqarah, di ayat 155 sampai 157. Wa qabla dhalika urid an u'arifa ilaikum jami'an, la akhsha an ansiya fi hadzal mawdu', wa ma'ana yahdhur alhamdulillah ikhwanuna min Filistin. Di siang hari ini kita diberikan berkah oleh Allah. Sebelum saya lupa, ada para pejuang saudara kita yang langsung datang ke sini dari Palestina. Ya. Ma'ana Sayyid al-Akh al-Fadil Ustadz Naji, Dr. Naji. Nah, ini beliau. Wa nu'tikum ba'din insyaallah kalimat. Nanti kita dengar dari beliau. Ini sosok luar biasa. Wa yalihi Dr. Bilal. Ini Dr. Bilal. Ini sudah menikah ya Bu ya, Dr. Bilal ini. Dan insya Allah bisa bahasa Indonesia karena juga kuliah di ITB. Ini yang Dr. Bilal. Kemudian yalihi Dr. Ali, Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisanya itu aja bahasa Indonesianya nanti. يتفضل بعدين إن شاء الله نعطيكم في اللحظات الأخيرة من المحاضرة يعطي الكلمة للإخوان. Nanti kita dengar 5 menit 10 menit terakhir sebelum kita berakhir tausiah dan berdoa dari para pejuang-pejuang ini, barangkali ingin menyapa kita semua apa yang ingin disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, teruskan ayatnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, ada pakai lamnya taukid ditambah nun taukid tsaqilah di akhirnya. Jadi kalau orang pesantren insya Allah paham. Bicara mengartikannya, dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani hidup di dunia ini pasti akan diuji. Saya ulang ya. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani kehidupan di muka bumi ini pasti akan diuji. Dan kalimat pastinya setelah itu menggunakan dhamirnya nahnu, kembali ke Allah. Jangan diartikan jama', bukan, karena Allah itu tunggal, ahad, lam yalid walam yulad. Tunggal, ahad, ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid satu, ada yang kedua, wahid, itsnain, talatah dan seterusnya. Kalau mau bentuk wahid jadi satu-satunya, sifatkan dengan sifat sebelumnya. Misal Tuhan satu-satunya, sebutkan Tuhannya, tambahkan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, maka kalimat ilah menjadi tunggal. Tapi kalau dihilangkan, ganti ahad. Qul huwallahu
ahad, satu-satunya. Maka kalau ada bentuknya na, itu artinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan satu hal yang penting yang akan disampaikan. Jadi kalau ada yang istimewa, yang penting itu digunakan dhamirnya nahnu. Saya ambil contoh begini. Malam Al-Qadar itu istimewa tidak? Penting tidak? Turunnya Al-Quran begitu penting. Malamnya penting. Saking pentingnya, maka digunakan dhamirnya nahnu. Inna, Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna panjang, inna pendek tambah na, asalnya begitu. Inna, na pendek, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Huruf yang berfungsi menguatkan, menajamkan, untuk memahamkan pada hati, tancapkan pada hatimu, jangan goyah. Yakinkan, aku tegaskan kata Allah, demi keagunganku kata Allah. Diturunkan Al-Quran itu di malam yang sangat istimewa. Jadi untuk menunjukkan keistimewaan turunnya Al-Quran, malamnya istimewa, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan itu penting. Saking pentingnya. Makanya malamnya menggunakan lailah. Jadi ada lail, ada lailah, itu berbeda. Kalau lail waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Lail, sahar, fajar. Tapi kalau kita bicara pakai ta, itu istimewa. Lailah, ada yang istimewa di malam itu. Lail, malamnya. Jamaknya layali, lala, lili, lela, layali, malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Balik. Walanabluwannakum, dan demi keagungan zatku kata Allah, aku informasikan, jangan sampai ragu, setiap kalian yang hidup menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan diuji. Nah, jadi persamaan pertama ini tolong dibayangkan saja ya, biasanya suka saya tulis tapi karena kita agak padat jadi dibayangkan. Yang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya begini, pengertian terbaliknya. Fokus baik-baik. Semua orang yang hidup pasti menghadapi ujian. Pengertian terbaliknya, yang tidak diuji, yang tidak ingin hidup. Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak diuji. Tuh. Kalau masih hidup, pasti diuji. Jadi sepanjang kita merasa hidup pasti ada ujian. Hanya dengan meninggal ujian selesai. Saya tanya, siapa yang tidak ingin diuji? Ayo angkat tangan. Kan alhamdulillah selesai masalah kita udah. Jadi sepanjang kita hidup itu pasti ada ujian. Macam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir. Tadi kan gelisah, ustadznya benar jadi datang nggak ya gitu. Jam berapa kajiannya dimulai, kan? Ya, walju' mulai lapar. Ini ada snacknya nggak ya? Wa naqsim minal amwal, harta mulai berkurang. Yang tadinya di atas, tiba-tiba Allah arahkan supaya ada penyesuaian. Ada yang kena PHK, ada yang pindah kerja. Wal anfus, yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat. Itu koreksi sedikit di terjemahan. Di terjemahan diartikan buah-buahan. Saya agak kurang sepakat karena kalau cuma buah-buahan, tukang sayur nggak diuji. Ya, itu pakai balaghah bacanya, pakai kiasan. Maksudnya apa? Kalau nanam buah itu kan kita nanam benihnya dulu, dirawat tumbuh, jadi pohon, jadi buah, baru dipetik. Ada yang sudah kerja keras demikian, besok mau panen, malam diambil orang. Anda yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Anda yang usaha, hasilnya diambil orang. Itu semua bisa terjadi ya akhi. Yang kita hadapi. Wabasyiris sabirin. Nah ini yang hebat. Ini yang mau saya katakan, ini solusinya. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat menjalani ujian itu. Ini jawaban pertama, temanya, jika ujian itu datang, jawab oleh Quran, bersabarlah. Belum selesai ini, pemahamannya begini.
Kalau Nabi berikan berita gembira pada kita, kitanya gembira nggak? Saya ulang ya. Kalau Nabi ngasih kabar gembira ke kita, kitanya gembira nggak? Yakin? Baik. Kalau gembira, berarti nggak boleh ada keluhan. Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Bapak naik pangkat. Ya, kok kenapa mesti saya? Bapak dapat uang 1 miliar. Aduh, kenapa harus sekarang? Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Nggak ada meratap, nggak ada marah-marah. Kan gembira. Masa gembira marah? Jadi ada orang hebat, dapat ujian malah gembira. Itu gimana cara memahaminya tuh? Diuji malah gembira. Normalnya dalam tanda petik yang belum paham ilmu, diuji itu biasanya sedih. Biasanya berusaha untuk nunggu waktu, kapan semua ini akan selesai. Kenapa mesti saya ya Allah? Ya memang kamu. Ini beda, ini ada ilmunya. Kok bisa diuji tapi malah gembira? Terima kasih ya Allah, menitipkan ujiannya kepada saya bukan pada yang lain. Nah, ilmunya seperti apa? Kita teruskan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan. Ketika menyampaikan konsep ujian pakai kum. Tuh penting sampai diingatkan. Wung ya. Hati-hati nih. Perhatikan. Kalau di luar sudah pakai serino belum fokus juga dengan cara apa lagi tuh? Fokus. Ketika objeknya kemudian dihadirkan, siapa orang-orang yang bisa sabar itu? Lihat, walanabluwannakum, kum. Kita semua dikhitab nih, nggak ada satupun. Tapi ketika dimasukkan pada golongan orang hebat yang bisa senang menghadapi ujian, dibentuk lagi komunitas yang baru, orang-orang khusus, bukan orang biasa. Biasanya orang sedih, yang ini malah senang. Siapa orang ini? Ditawarkan oleh Allah. Anda mau masuk gak pada golongan itu? Maka dirubah kalimatnya menjadi alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ini isim mausul, konjungsi, bentuknya jama. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, lintas gelar sosial. Jadi kita diajak oleh Allah. Ya, jadi nggak terbatas pada kiai saja. Kiai nggak tahu ilmunya sedih juga. Bukan terbatas pada ustadz saja, tidak. Kita semua ditawarkan, mau nggak punya gaya hidup yang menghadapi apapun senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Bukan hatinya aja, pikirannya senang, fisiknya senang, gitu. Semua nyaman. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Orang-orang hebat ini terbuka tawarannya ialah orang yang idza asabathum. Idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Idz ketemu mudhari maknanya madhi. Idza ketemu past tense maknanya present. Continuous future. Ya. Idza asabathum, apabila mereka menghadapi ujian yang sedang ada di hadapannya. Diuji. Qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, berkata. Jadi boleh katakan pada hati kita. Keluarkan kalimatnya. Kita punya ayatnya, katakan pada hati kita. Pertama, nanti saya detilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Idza asabathum musibah. Tadi satu sudah saya urai. Kalau hidup pasti diuji, maka bersabarlah. Yang kedua, ujian itu ternyata semua yang kita alami itu sifatnya ujian. Jadi Anda jangan batasi yang kita alami jadi ujian itu yang kita pandang jelek saja. Tidak. Tidak. Semua ini ujian. Ini saya ketemu Anda, ini ujian saya nih. Ini semua yang kita alami ujian. Musibah itu dari kata asaba yusibu, yang kita alami, yang menimpa kita. Setiap yang kita alami itu musibah, bentuknya dua. Ada musibah suka, caranya syukur. Ada musibah duka, caranya sabar. Contoh musibah syukur di Quran di surat apa? 27. Surat apa itu? An-Naml. Ayat berapa? Ayat 40. Di lisan siapa? Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkur am akfur.
Jadi begitu ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, muncul Nabi Sulaiman itu ingat, saya punya kemampuan dengan izin Allah menaklukkan awan, kemampuan bicara dengan hewan, kemampuan mengendalikan jin dan sebagainya. Lalu ditampakkan pembuktiannya. Apa kalimat pertamanya? Ini ujian bagi saya, apakah semua nikmat yang menyenangkan ini saya syukuri atau tidak? Jadi jangan Anda kira, maaf, ujian itu pada sesuatu yang duka saja. Ada yang meninggal, ujian. Sakit, ujian. Sehat pun diuji. Ya akhi, yang meninggal, maut datang padanya. Yang hidup, kehidupan hayat masih ada. Nurul hayat. Maut dan hayat itu ujian buat kita. Kalimatnya nabluwakum. Quran surat berapa? 67. Ayat berapa? Ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya ujian. Naik jabatan ujian. Makanya orang dulu Pak Sobi, itu kalau jadi rektor, jadi pejabat, jadi apapun, itu kalimat pertamanya, Umar bin Abdul Aziz dilantik, kalimat pertamanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang kuliah di sini mahasiswa? Kalau dapat IPK 4 apa kalimat yang diucapkan? Nah, itu benar, alhamdulillah. Ya, tapi setelah itu jadi ujian, ujiannya ujian amalan, makanya dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazatan, diberikan izin kebolehan mengamalkan ilmunya. Jadi ijazah itu bukan koleksian sertifikat disimpan, bukan. Karena dicek, ada talaki depan gurunya, dicek, betul, bagus, silahkan ngajar, kasih ijazah. Nah ketika mengajar, ujian. Ini semuanya diuji. Anda kesini pakai kendaraan, mobil, motor, macam-macam, itu ujian. Dihisab nanti tuh. Betul, dihisab itu. Makanya kalau Allah uji dengan benda apapun, pakai ibadah dulu. Dikasih Ferrari, subuhan dulu. Pakai ke masjid. Jadi pas dihisab ringan. Ini saya ikuti tuh pola itu tuh. Jadi kalau ada apapun Allah titipkan, saya ada baju nih. Dihadiahkan oleh Allah lewat tangan tertentu. Saya pakai sholat dulu tuh. Pakai sholat dulu. Jadi kalau dihisab enak. Ya di hidayat dari mana engkau dapatkan? Ya Allah, engkau maha tahu dengan segalanya. Si fulan memberikan hadiah dengan izinmu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, dipakai sholat. Gampang. Bajunya dikonfirmasi benar. Ya Allah, saya dipakai sholat di Masjid Nurul Hayat, Masjid As-Salam dan sebagainya. Nah, ini bikin sepekan sebelum acara, dijahit di tempat bagus, dapat baju baru, dipakai kondangan. Salah? Tidak, cuma dihisab. Tidak salah. Pulang dari sini, ibu ya, bu. Nah, ibu pulang dari sini, nanti buka pintu lemari baju, cek satu-satu, mana yang belum pernah dipakai ibadah. Antum sama itu. Ya, sendal, motor, mobil itu ditanya. Nah, itu ujian. Ya, jika ujian itu terjadi, nah, kan, maka bermuhasabahlah. Satukan sabar, kedua muhasabah. Jadi jangan pahami dan batasi persempit ujian itu pada aspek duka saja. Begitu meninggal, innalillahi. Hidup pun innalillah. Karena kalimatnya hidup kita itu diuji oleh Allah, meninggal pun kita kembali kepada siapa? Nah ini konsep yang kedua dulu. Sampai sini dulu. Kalau sudah paham ini, maka semua netral. Ajaban di amril mu'min. Ujian tuh. Sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Apabila ditimpa sukacita syakara, dia bersyukur caranya. Apabila ditimpa duka cita sabara, dia bersabar. Jadi bagi orang beriman semua netral. Ada uang, alhamdulillah. Belum ada uang, ujian, sama. Makan gak makan asal syukur. Kumpul aja. Syukur kita, syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya kalimat itu mahal sekali, gak bisa dibeli itu. Kalimat syukur itu gak bisa dibeli. Itu hanya bisa dilatih dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah sekarang mari kita pelajari teknisnya bagaimana melahirkan sikap seperti itu. Bagaimana supaya saat mendapat ujian kita punya satu kemampuan yang dibimbing oleh Al-Quran supaya bisa menerima itu dengan kebahagiaan.
Nah, sekarang kita mulai dari ujian sabar dulu, karena biasanya ini yang paling tidak mudah dilalui. Pekerjaan tadinya lancar tiba-tiba hilang, ya kan? Sakit, cicilan belum lunas, dikejar pinjol, dan turunan-turunan lainnya. Yuk kita pindah teknisnya. Bagaimana teknisnya sabar, bagaimana teknisnya kita mengarahkan ini kembali kepada Allah. 1 Quran surah kedua, ini kita detilkan. Di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa